pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ku memujimu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Hai adik-adik semua, apa kabar? Kita berjumpa kembali di Kebaktian Anak Online GKI Samanhudi bersama dengan Kak Nana. Kita akan mulai kebaktian kita pada hari ini dengan bersukacita, berbahagia karena Allah kita, Tuhan kita adalah Allah yang baik, yang memberkati kita semua. Bukan saja hari-hari yang telah lalu, tapi hari ini kita diberkati sehingga kita boleh mengikuti kebaktian online pada hari ini. Mari kita bersukacita menyanyikan lagu Adalah Sukacita. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku, aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Adik-adik, mari kita buka kebaktian ini dengan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur karena Bapa memberkati kami semua, sehingga kami boleh mengikuti kebaktian anak online lagi pada hari ini. Terima kasih ya Bapa untuk berkat sukacita, untuk berkat kesehatan, dan berkat-berkat yang lain yang sudah Bapa berikan kepada kami. Pimpinlah kebaktian ini dari awal sampai selesai nanti. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kalau kita berbicara tentang berkat, kalau di otak kita ada kata berkat, kira-kira apa ya yang terlintas dalam pikiran kita? Berkat Tuhan tidak melulu berupa uang, tidak melulu berupa materi. Memang itu semua adalah berkat Tuhan, tapi ada berkat-berkat yang lain yang bukan materi, bukan uang, yang dicurahkan oleh Tuhan kepada kita. Apa saja ya? Adik-adik pasti bisa sebutkan ya. Kalau bagi petani yang mengalami musim kemarau yang panjang, ketika hujan turun, wah, dia bersyukur sekali karena itu adalah berkat yang luar biasa. Bagi adik-adik yang masih sekolah, yang sedang menjalani ulangan-ulangan, kalau kita mampu mengerjakan ulangan-ulangan itu dengan baik, wah, lalu kita berkata, berkat Tuhan untuk saya luar biasa. Ya, ada banyak sekali berkat Tuhan yang dicurahkan kepada kita. Karena apa? Karena Tuhan mengasihi kita. Kita harus percaya itu. Mari kita menyanyikan lagu Aku
aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Nah adik-adik, kalau sekarang pada musim pandemi ini, kira-kira kalau kita diberi berkat apa yang sungguh membuat kita penuh sukacita? Ya, betul sekali, berkat kesehatan. Dengan imun yang bagus, kita berharap kita terhindar dari paparan COVID-19. Tapi adik-adik, ada berkat yang luar biasa, yang terindah, yang Tuhan berikan kepada kita. Apakah adik-adik ada yang tahu berkat apa itu ya? Berkat apa? Nah, itu dia, berkat keselamatan. Karena Tuhan sudah mengirim putranya yang tunggal untuk menebus dosa kita, untuk menghapus dosa kita. Sungguh luar biasa. Mari kita menyanyikan lagu Aku Diberkati sekali lagi, 2 kali ya nyanyinya. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Sekali lagi, aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati. Adik-adik, apakah kalian kenal atau tahu kakak sekolah minggu kita yang bernama Kak Susan? Mungkin sebagian dari kita ada yang kenal ya. Kak Susan akan membawakan firman Tuhan pada hari ini. Dan Kak Susan mengajak kita untuk menyanyikan sebuah lagu. Lagu ini mungkin oleh penciptanya adalah merupakan suatu kesaksian hidup. Karena dalam lagu tersebut dia berkata kekuatan di hidupnya adalah dari Tuhan. Ya. Kalau tangan Tuhan yang memegang hidup dia, hidupnya tidak akan goyah, hidupnya tidak akan berantakan. Nah, mungkin lagu ini buat Kak Susan adalah suatu berkat. Karena mungkin ya, Kak Nana belum tahu, pada waktu Kak Susan mendengarkan lagu ini, dia merasa diberkati. Mari kita belajar lagu ini. Kak Nana juga tadinya tidak tahu lagu ini, bukan tidak tahu, tapi tidak begitu bisa. Lalu Kak Nana belajar lagu ini. Akan ada teks yang keluar di layar monitor kalian. Jadi kita bisa bersama-sama belajar lagu ini. Mari kita menyanyikannya. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus.
Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Adik-adik, kata-kata di dalam lagu ini indah sekali. Mari kita menyanyikannya sekali lagi. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Adik-adik, mari tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita dengan menyanyikan lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Firman Tuhan, segitu ya. 1, 2, 3. Firman Tuhan ku dengar, ku taruh di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik. Adik-adik, tadi kita sudah memuji dan menyembah nama Tuhan. Sekarang saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Yuk adik-adik, kita lipat tangannya, matanya ditutup. Ya, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kalau kami masih diberikan kesempatan untuk boleh memuji nama-Mu dan menyembah-Mu. Tuhan Yesus, kami saat ini ingin mendengarkan cerita dari firman-Mu. Bapa, tolonglah kami, biarlah Roh Kudus-Mu sendiri yang boleh mengajarkan kepada kami
sehingga kami boleh mengerti cerita dari firman Tuhan dengan baik. Tuhan, urapi kasusan, biarlah apa yang keluar dari lidah bibirnya itu boleh berasal daripadamu. Dan melalui kasusan, kami boleh dapat lebih mengerti juga dengan baik. Tuhan Yesus, kami serahkan pembacaan firman Tuhan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita lihat film ini dulu sebentar ya. Heavenly Father, we love your precious name. It stands to reason that a name is just a word. It can be easily forgotten as soon as it is heard. But one name was spoken before the world's first day, and it will be here when everything that is has passed away. Delivered from the lips of God to Mary's ears on angels' wings, Jesus, Jesus, the word that came to life for us, the song that all creation sings, Jesus, oh Jesus, proudest nations of the earth have come and gone, but Jesus, the name lives on. When I'm awakened by a terrifying dream, desperation reaches out and clutches me. When I'm so afraid that I don't even know how to pray, I simply speak it and I feel it, and it chases fear away. Delivered from the lips of God to Mary's ears on angels' wings, Jesus, sweet Jesus, the word that came to life for us, the song that all creation sings, Jesus, oh Jesus, the proudest nations of the earth have come and gone. Jesus, the name lives on. Eternal hope and promise, the ever-breaking dawn. When time itself is over, the name lives on and on. To Mary's ears on angels' wings, Jesus, word that came to life for us, the song that all creation sings, Jesus, sweet Jesus, the proudest nations of the earth have come and gone, but Jesus, the name lives on. The proudest nations of the earth have come and gone, but Jesus, the name lives Nah, adik-adik,
Tadi sudah lihat filmnya? Adik-adik, kalau tadi kita melihat di film ya, dari kita dilahirkan, Tuhan Yesus ada. Dari kita bermain, Dia pun ada. Pada saat kita belajar, baik di rumah, di sekolah, Dia pun ada. Pada saat kita kehilangan, Dia pun ada. Pada saat kita sedih, Dia pun memberikan kekuatan pada kita. Adik-adik, di dalam firman Tuhan juga ada seorang tokoh yang juga selalu disertai di dalam kehidupannya. Adik-adik, beberapa minggu sudah kita mendengarkan cerita Bapak Yakub. Bapak Yakub itu mempunyai berapa anak adik-adik? 12. Ya. Tapi adik-adik, selama perjalanannya Pak Yakub, dari mulai Pak Yakub di dalam kandungan, dari Pak Yakub dilahirkan, dari Pak Yakub diberkati sama Ishak, dari Pak Yakub lari, ya, terus pernikahannya, dan di saat dia sedih kehilangan anak yang sangat dikasihinya, sampai sekarang ini cerita yang akan kita baca itu sudah menjelang kematiannya. Dan Tuhan selalu menyertai setiap fase kehidupannya. Adik-adik, kita buka ya. Kejadian 48 ayat 1 sampai 22. Nah adik-adik, kalau adik-adik ya membaca firman ini, mulai dari ayat 3 sampai 11 atau sampai habis sebenarnya, gitu ya. Itu menceritakan bahwa Tuhan selalu menyertai setiap kehidupan dia. Baik itu dia susah, baik itu dia senang, ya. Sampai dia diberkati begitu banyak dari Tuhan. Adik-adik, saat ini kondisinya Pak Yakub sedang sakit. Matanya sudah tidak dapat melihat dengan baik. Rabun. Ya. Dan dia kekuatannya juga sudah berkurang banyak. Nah, Yusuf pada saat itu menjabat sebagai mangku bumi di Mesir. Dia diberi kabar bahwa ayahnya Pak Yakub sedang sakit parah. Akhirnya Yusuf membawa kedua anaknya. Nama anaknya adalah yang paling tua adalah Manasye, yang kecil adalah Efraim. Dibawanyalah kedua anaknya ini. Nah, karena Pak Yakub sudah tidak dapat melihat dengan baik, waktu Yusuf mendekatkan kedua anaknya, Pak Yakub tanya, siapakah mereka? Yusuf berkata bahwa ini adalah anak-anakku. Nah adik-adik, Pak Yakub langsung bersyukur. Dia bilang, di dalam aku sudah menjelang kematianku, ya, aku masih diberikan berkat dari Tuhan. Aku dapat bertemu dengan engkau Yusuf, anak kesayanganku yang sudah kuanggap mati, meninggal. Sekarang diberkati sama Tuhan lagi dengan bertemu dengan kedua anaknya Yusuf. Nah tapi Pak Yakub bilang bahwa Manasye dan Efraim ini menjadi anak dia, menjadi milik dia. Itu ada tertulis di cerita. Nanti
Waktu sudah selesai, adik-adik baca ya. Nah, di situ dikatakan bahwa Manasye dan Efraim itu akan menjadi anak-anaknya Yakub. Kenapa ya? Adik-adik tahu? Yusuf sudah tidak mungkin mendapat warisan dari Pak Yakub karena Yusuf sudah menjadi mangkubumi orang Mesir. Nah, ada satu lagi anak tertuanya, anak sulungnya yang nama Ruben, itu sudah kehilangan hak kesulungannya. Karena dia sudah melakukan satu dosa yang besar. Jadi kedua anak Yusuf ini itu menjadi anaknya Yakub. Nah, pada saat Yakub mau memberkati kedua anak ini, Yusuf sudah mendekatkan Manasye di tangan kanannya Yakub dan Efraim di tangan kirinya. Nah, waktu mau diberkati, tiba-tiba tangan Pak Yakub yang kanan ke Efraim, sedangkan yang kiri ke Manasye. Nah, Yusuf pikir karena Pak Yakub tidak bisa melihat dengan baik, oh salah. Diubahlah tangannya itu. Tapi langsung Pak Yakub bilang begini, aku tahu apa yang aku lakukan. Aku sudah diberikan hikmat sama Tuhan. Bahwa Efraim akan menjadi bangsa yang besar dan kuat. Manasye juga akan diberkati sama Tuhan. Menjadi bangsa yang besar juga. Tapi tidak kuat seperti Efraim. Jadi kakaknya Manasye akan menjadi bawahannya adiknya si Efraim. Nah, adik-adik, dari cerita ini semua itu menggambarkan bahwa Tuhan itu menyertai dalam kehidupannya Pak Yakub. Begitu juga Tuhan menyertai kehidupan kita. Ya. Setiap kehidupan kita, baik kita lagi belajar, Tuhan Yesus itu ada di samping kananmu. Lagi kita main, Tuhan Yesus ada di sekitarmu, dia jagain. Pada saat kamu sedih, Tuhan Yesus juga ada. Pada saat kamu sakit pun Tuhan Yesus pun ada. Adik-adik, tadi Kanana juga sudah menyanyikan lagu dalam Yesus. Ya. Kalau kita menjadi anak-anak Tuhan, bahwa di dalam setiap kehidupan kita, Tuhan pasti akan menopang. Tuhan pasti akan memberkati kita. Tuhan pasti akan lindungi kita. Ya. Jadi, adik-adik ingat ya. Jangan jauh dari Tuhan. Karena Tuhan pasti akan menjaga kita. Yuk adik-adik kita buka ya. Ayat hafalan hari ini. Kita buka Mazmur 103. Buka ya. Mazmur 103 ayat yang ke-17. Kita baca sama-sama ya adik-adik. Mazmur 103 ayat 17. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu. Sekali lagi adik-adik. Mazmur 103 ayat 17. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu. Nah, yuk adik-adik, firman Tuhan sudah selesai. Kita tutup dalam doa ya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Engkau sudah memberikan kami keluarga, di mana Engkau juga selalu menyertai di dalam kehidupan kami bersama keluarga. Tuhan, biarlah kami boleh belajar dari kehidupannya Pak Yakub, di mana dia
adalah orang yang takut akan Engkau, sehingga Engkau selalu menyertai dalam kehidupan dia. Tuhan, tolong kami, supaya kami juga boleh menjadi anak-anak-Mu yang setia. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, tiba waktunya kita mau memberikan persembahan setelah kita mendengarkan firman Tuhan. Untuk adik-adik yang telah mengumpulkan persembahan, adik-adik boleh menghubungi guru sekolah minggu kalian untuk menanyakan rekening gereja. Nanti adik-adik minta tolong mama atau papa untuk mentransfer persembahan tersebut langsung ke gereja. Mari kita memberikan persembahan dengan rela hati dan penuh sukacita, diiringi dengan lagu Bawa Persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Adik-adik, mari kita bawa persembahan kita kepada Tuhan dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk setiap berkat yang sudah Bapa curahkan kepada kami semua, kepada mama dan papa, kepada keluarga kami. Ya Bapa, sekarang kami datang membawa persembahan sebagai tanda ucapan syukur dan sukacita kami. Terimalah persembahan kami yang kami sampaikan dengan hati yang rela. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, rupanya kebaktian kita akan segera berakhir. Tetapi Kak Nana masih mau mengajak kita menyanyikan satu lagu lagi. Lagu yang sudah dinyanyikan di awal, ya. Lagu Aku Diberkati. Biarlah dengan lagu ini mengingatkan kita untuk terus-menerus berharap dan percaya bahwa Tuhan yang mengasihi kita memberkati kita selalu di dalam kehidupan kita. Mari kita menyanyikannya 2 kali. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati sekali lagi. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati. Nah adik-adik, mari kita tutup kebaktian kita pada hari ini dengan berdoa. Setelah berdoa, kita akan menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kebaktian online anak pada hari ini sudah selesai. Kami mengucap syukur karena kami boleh mengikuti kebaktian ini dengan baik.
kiranya Bapa memberkati kami semua. Dan juga kiranya Bapa memimpin hidup kami dari sekarang, esok hari, dan sampai selama-lamanya. Ya Bapa, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami yang kami lakukan, baik dengan perbuatan, perkataan, maupun pikiran kami. Ampunilah dosa-dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita menyanyikan lagu Bapa terima kasih. 1, 2, 3. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Amin. Adik-adik, kebaktian kita sudah selesai. Kak Nana mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beraktivitas. Kiranya Bapa di surga memberkati kita semua. Sampai jumpa di kebaktian anak online GKI Samanhudi minggu depan. Jangan lupa masih pakai masker. Sampai jumpa adik-adik.